Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal ala sa'iril hayawan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi wal ulumul hikam. Wa ba'du. Kita syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah SAW. Yang saya hormati seluruh hadirin yang sudah bersedia mendengar dan mengikuti diseminasi penerapan dan berbagi pemahaman tentang budaya positif pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, kami diberikan tugas untuk menyebarkan apa yang sudah kami dapatkan pada pendidikan program guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 6 topik. Kami ditugaskan untuk menyampaikan 6 topik tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama sekali, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk penjelasan lebih lanjut sebentar lagi akan kita lihat di slide. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian dalam restitusi itu ada yang namanya 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi juga ada segitiga restitusi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang 6 poin tadi, ada istilahnya perubahan paradigma ataupun sudut pandang, apa yang kita pahami dan apa yang kita anggap dalam sebuah kegiatan. Ada di sini sebuah filosofi kegiatan kepalan tangan, menggenggam tangan, mengepal tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda ataupun sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian tugas teman akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai macam cara untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, kemudian yang orang B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Yang penting tangan itu harus terbuka. Nah, inilah sebuah filosofi di dalam dunia pendidikan. Ketika kita ingin sesuatu itu berjalan sesuai dengan anggapan kita, maka ada cara-cara tertentu. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, seperti anak-anak ataupun siswa itu harus patuh dengan peraturan sekolah. Bisa dengan membujuk mereka dengan baik-baik, mengancam melalui hukuman-hukuman, kemudian menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Menyuap dengan dengan reward and punishment, ya. Nah, yang penting mereka harus patuh dengan apa yang kita sampaikan. Nah, beginilah nih, benda berharga ini baru kita buka jika ada sesuatu yang kita harapkan. Nah, inilah yang dikatakan dengan perubahan paradigma. Kemudian, perubahan paradigma teori kontrol, bahwa ada sebuah ilusi ataupun angan-angan kita, anggapan kita bahwa guru mampu mengontrol murid. Kita yakin itu, guru mampu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi lagi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah yang kita anggap selama ini, bahwa guru mampu mengontrol murid. Ternyata tidak. Ketika kita berada di hadapan murid,
kita mungkin melihat dia baik-baik saja di hadapan kita. Tapi ketika kita berpisah dengannya, maka itu sudah di luar kontrol kita. Apakah dia berbuat baik atau berbuat jahat, itu tergantung kepribadian anak. Maka hanya sebuah anggapan saja bahwa anak-anak itu patuh dengan saya, ternyata tidak, itu di luar jangkauan kita. Kemudian selanjutnya, kemudian perubahan paradigma stimulus respon ataupun sampai kepada teori kontrol. Stimulus respon ini menurut versi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata ketika kita bawa kepada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita bisa kalau kita mau orang lain itu sama versi dengan kita, itu tidak mungkin. Maka harus kita ikuti, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu sesuai dengan kemauannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian versi teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika kita melihat anak-anak keluar, itu kita anggap sebuah kesalahan. Akan tetapi ketika kita bawa ke teori kontrol, bahwa semua perilaku anak itu, apakah dia loncat pagar, kemudian pergi ke warung-warung, cabut sekolah, itu semua memiliki tujuan. Inilah yang kita bahas setiap hari. Kenapa berbeda pandangan antara kita dengan anak-anak. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita bawa ke teori kontrol, maka hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Maka ketika kita bawa ke dalam kajian agama, ada istilahnya takwa. Takwa itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah itu, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Inilah nih, secara sembunyi-sembunyi kita berbuat kejahatan ataupun kebaikan, maka juga secara terang-terangan kita terasa bahwa Allah selalu mantau kita. Inilah yang harus kita andalkan, harus ada dalam diri orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya aku dan Tuhan yang tahu tentang apa yang ada pada diriku. Seperti itulah kira-kira. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kita beranggapan bahwa selama ini keberadaan kita di dalam lingkungan sekolah itu kita bisa mengontrol anak-anak. Ternyata keberadaan kita memang memberikan pengaruh, tapi pada saat itu saja. Di luar itu mereka akan melakukan sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sampaikan sekali, dua kali kepada anak-anak, kemudian timbul jurus akhir, ya Bu Nonong. Jurus akhirnya apa? Bisa saja pemanggilan orang tua, kemudian kita paksa mereka dengan segala cara-cara kita supaya mereka mau mengikuti kemauan kita. Kemudian ketika kita bawa dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru bisa kita sepakati dengan anak-anak. Kolaborasi ketika kita mampu dan mau bekerja sama dengan anak-anak, dan konsensus melakukan sebuah kesepakatan, ini dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Coba saja buat penelitian. Ada anak-anak yang bermasalah, yang memang dia tidak disiplin, kemudian dia dalam anggapan kita dia malas, kemudian dalam anggapan kita dia itu IQ-nya di bawah rata-rata. Ketika kita pakai cara-cara tertentu, insya Allah dengan cara kolaborasi dan konsensus akan ada pilihan-pilihan baru yang bisa kita sepakati dengan mereka. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau kita bawa ke teori kontrol, maka di sini ada istilahnya model berpikir win-win solution. Ya Bruno, ketika kita sepakati dengan anak-anak, maka akan menemukan
posisi menang-menang. Artinya anak itu tercapai kemauannya, peraturan kita di sekolah juga akan terwujud. Oke, kita lanjut. Ini dia gambaran ataupun konsep disiplin positif versi Dr. William Glasser. Teori kontrol ataupun teori pilihan. Di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu yakin atau tidak? Ini pasti. Ini pasti. Kemudian selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan dan ini juga pasti. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita terlambat ke sekolah juga punya tujuan, artinya ada halangan-halangan ataupun memenuhi hajat-hajat yang lain. Anak-anak juga seperti itu. Kadang-kadang kenapa mereka tidak hadir ke sekolah? Karena mereka ada kemauan ataupun tujuan yang lain, seperti kanuri belang, kanuri jerat, ataupun menghadiri kegiatan-kegiatan yang lain, ataupun bisa jadi memenuhi tujuannya karena dia tadi malam nggak sempat tidur, dia tidur di pagi hari di rumahnya. Kemudian selanjutnya model berpikir menang-menang. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, ini harapan kita nih. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, termasuk dalam dunia pendidikan. Ketika kita bawa ke dalam dunia pendidikan, semua itu memandang berbeda. Versi kita anak-anak buat salah, seperti yang saya sampaikan tadi. Versi mereka berusaha memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian selanjutnya kita pelajari sedikit tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek fisiologis. Istilahnya fisiologis itu terdiri dari makan, kemudian minum, kemudian tidur, kemudian hiburan nanti ada sendiri, ada khusus. Ini yang sifatnya fisiologis. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup jika tidak ada ataupun tidak sempat dia dapatkan itu, maka dia akan terganggu fisiknya. Kemudian yang kedua, kebutuhan bertahan hidup ini ada pada kebutuhan biologis. Nah, ini untuk melanjutkan reproduksi. Nah, ini juga kebutuhan dasar manusia. Ya, udah namanya? Kemudian setuju. Kemudian selanjutnya lagi kebutuhan psikologis. Nah, apa kebutuhan psikologis? Kebutuhan psikologis itu adalah merasa aman dan nyaman. Merasa aman dan nyaman itu adalah kebutuhan psikologis. Coba bayangkan, ketika guru ataupun anak-anak rencana dia ke sekolah, tapi dia berpikir akan ada sesuatu yang akan dia dapatkan, atau ada konsekuensi yang dia dapatkan di sekolah, ataupun ada kawan-kawannya yang membuat dia itu tidak aman dan nyaman secara psikologis, apakah pembulian atau segala macam. Nah, ini adalah bagian daripada kebutuhan bertahan hidup pada 3 aspek ya. Kemudian yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Penguasaan itu maksudnya adalah diakui akan prestasinya ataupun kemampuannya. Ketika anak-anak itu kita akui keberadaannya, kita apresiasi apa yang dia lakukan, maka sudah terpenuhi kebutuhan di bidang yang ini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini dia, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita bisa belajar dari pengalaman di kelas-kelas. Ada anak-anak yang tersisihkan dia di dalam kelompoknya. Nah, ini berarti dia tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ataupun kita juga bisa buat penelitian, ataupun kita bisa membaca penelitian-penelitian orang bahwa ketika anak-anak bermasalah
siswa bermasalah di sekolah itu, ketika kita lihat histori kehidupannya, riwayatnya itu, pasti di belakangnya ada yang namanya broken home ya. Nah ini bermasalah, broken home bisa jadi. Maka itu juga harus kita perhatikan kebutuhan dasarnya. Kemudian kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Kesenangan, dia berhak tersenyum, dia berhak tertawa, dia berhak loncat-loncat. Nah, untuk mendapatkan kesenangannya. Kemudian kebebasan. Apa itu kebebasan? Bukan bebas dari segala peraturan, tapi kebebasan yang maksud sini adalah dia berhak memilih ataupun dia punya dia punya kemampuan ataupun diberikan kesempatan untuk memilih sesuai dengan pilihannya. Umpamanya kalau dulu itu ada istilahnya pilihan jurusan. Dia berhak memilih IPA atau IPS ataupun jurusan bahasa ataupun jurusan agama dan seterusnya. Nah inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Jika ini terpenuhi, insya Allah dia akan bisa normal seperti orang-orang lain. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di dalam dunia pendidikan. 1, ada namanya penghukum. Kemudian 2, pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Guru bisa memposisikan diri dengan 5 posisi ini. Apakah setiap melihat kesalahan anak, kesalahan murid itu memberikan hukuman? Nah ini dia namanya penghukum. Kemudian ketika melihat anak-anak yang berada di luar disiplin yang sudah ditetapkan ataupun yang sudah disepakati, maka ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ketika berada di luar posisi itu, dia sampaikan, kamu mengecewakan saya, kamu mengecewakan orang tuamu. Nah, pada saat itulah posisi kita berada di sini, pembuat rasa bersalah. Apa dampaknya? Dia akan berdampak pada dia akan melaksanakan apa yang kita lakukan, tapi dia mengingat ini untuk menghindari dari hukuman dan pembuat rasa bersalah seperti ini. Kemudian ada posisi sebagai teman, melihat dia buat sesuatu itu, kita memperlakukan dia seperti teman. Adapun pemantau, nah tidak memberikan kontribusi apa-apa, dia hanya pemantau dan tidak memberikan konsekuensi. Apa yang terjadi? Untuk mendapatkan imbalan, ini bisa bentuk reward and punishment. Kemudian dampak dari semua proses ini adalah yang terjadi pada diri anak. Dia melakukan, tapi dia melihat ada unsur-unsur dari luar dirinya yang dikatakan dengan motivasi ekstrinsik. Namun yang diharapkan dalam dunia pendidikan, posisi kontrol itu ada pada posisi manajer. Nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam segitiga restitusi. Dampak dari manajer, dari posisi sebagai manajer, dia hadir ataupun melaksanakan sesuatu dalam rangka menghargai dirinya sendiri. Nah, mau jadi apa saya nanti ke depan? Ini semua yang saya lakukan akan merugikan saya atau segala macamnya. Nah, inilah yang diharapkan menjadi motivasi intrinsik. Ini adalah high class ini. Ini adalah harapan yang paling tinggi, motivasi intrinsik. Dia hanya percaya kepada Allah bahwa yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah, tanpa orang melihat, tanpa orang mengontrol, tanpa orang memberikan hukuman kepadanya, dia tetap melaksanakan disiplin positif, sesuatu yang baik-baik. Kemudian selanjutnya makna disiplin. Nah, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang
kita hargai, bukan karena melakukan sesuatu itu karena memang termotivasi dari dirinya sendiri, bukan karena embel-embel sesuatu dari luar dirinya. Oke, selanjutnya makna disiplin. Kemudian lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini dikatakan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada sesuatu yang ingin dicapai tapi dengan cara-cara yang mulia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kadang-kadang ada nilai-nilai kebaikan hanya di kalangan pencuri saja, tidak diakui secara universal. Ada nilai-nilai kebaikan di kalangan orang-orang tertentu, adapun kearifan lokal yang kita kenal. Tapi di sini nilai-nilai universal adalah nilai-nilai yang sudah dianggap baik oleh semua kelompok, apakah berbeda agama ataupun suku, bangsa dan lain-lain. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini harapannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang universal diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, ini menurut pendapat Diane Gosen 1998. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bu Ida, Bu Nur Ida ini, profil pelajar Pancasila apa Ibu? Ada berapa? Ada 5. Kali bahu? Ada 6. Ini profil pelajar Pancasila, karena baru tahun ini kurikulum merdeka dan itu nilai-nilai harus kita tanamkan di dalam diri anak-anak. Maka ada 6. Nah, ini harus tahu semua nih. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Maka lahirlah P5 untuk muncul yang nilai yang 6 ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah harapan dan dambaan semua warga ataupun semua manusia. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai P5 itu mandiri. Mandiri, saya sudah pernah menyampaikan bahwa mandiri itu adalah tidak tergantung seseorang itu kepada orang lain. Dia bisa melakukan dengan sendirinya. Jadi melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan sekolah yang kita lakukan, yang arahnya pendidikannya adalah mendidik kemandirian anak. Di 3. Dah. Harus kasih reward. Nanti reward dan punishment itu nanti akan dibahas juga. Oke. Kita kembali ke materi. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Tadi ceritanya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, lu anak radio ke profil. Jadi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kemudian bernalar kritis. Saya sering sampaikan kepada anak-anak itu, ketika menerima informasi-informasi, dia harus dicerna dulu, harus disaring dulu, harus dipertimbangkan dulu, harus dipikir dulu baik-baik apa dampak negatif dan dampak positif yang ditimbulkan dari tindakan yang akan dikerjakan. Nah, ini namanya bernalar kritis. Bagaimana cara mewujudkan anak-anak bisa bernalar kritis ini? Saya juga sampaikan kemarin itu ada namanya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan memberikan materi-materi yang menantang pada anak. Nah, supaya dia berpikir, kemudian dia termotivasi untuk membiasakan diri bolak-balik pikiran. Nah, ini dia.
Ada juga caranya apa? PBL. PBL, apa PBL? Problem Based Learning. Nah, pembelajaran berbasis masalah. Ini akan menantang anak-anak termotivasi untuk berpikir kritis. Kemudian berkebinekaan global. Nah, ini menarik. Berkebinekaan global, beragam, berulang istilahnya, bermacam-macam, berbeda-beda, beragam, tapi tetap satu juga. Nah, berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh apa kemarin itu yang sempat menjadi viral dan menjadi polemik di nasional bahkan internasional tentang jilbab beserta paskibraka. Nah, ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang kita tanamkan kepada anak-anak, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu bukan bermakna seragam, tapi keberagaman adalah makna kebinekaan global. Karena tidak mungkin karena Allah ciptakan manusia itu memang bentuknya berbeda-beda, kemudian ada laki-laki dan perempuan. Nah, ini memang beragam. Bagaimana kita seragamkan? Nah, kemudian selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong maknanya adalah melakukan sesuatu secara bersama-sama. Ini namanya gotong royong. Nah, adapun yang sering-sering kita lihat gotong royong itu ladung. Kemudian ada kreativitas. Nah, ada 6 nilai inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Sebenarnya nilai karakter itu banyak sekali, tapi yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh kita itu ada 6 nilai. Karena ini akan karena kalau sudah ada 6 nilai ini sudah mewakili semua nilai-nilai yang ada, insyaallah. Nah, kemudian kita baru masuk ke teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan juga restitusi. Nah, oke, teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal yang juga tadi kita istilahkan dengan ekstrinsik dan intrinsik. Nah, sikap seseorang yang termotivasi dengan motivasi eksternal, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sering sekali kita lihat. Pertanyaan dari dalam diri anak itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, misalnya nggak gotong royong, nggak hadir tepat waktu, nggak masuk kelas, apa yang terjadi? Inilah ini. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal juga. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau saya datang ke sekolah, apa yang saya dapatkan? Kalau saya rajin belajar, apa yang saya dapatkan? Ini masih berada pada posisi motivasi eksternal. Adapun yang diharapkan adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk Bibit pertanyaannya. Pertanyaannya harus keluar dalam diri ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Bahwa dia sadar secara mandiri, dia mau memahami dirinya sendiri. Ketika saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan, apa yang terjadi pada diri saya, dan ketika saya tidak melakukannya, apa dampaknya untuk diri saya sendiri. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Setiap sekolah itu harus mencetak anak-anak yang bisa termotivasi secara internal. Nah, ini selamat datang Bu GP. Tidak ada diskusi khusus saya jawab kita semua dengan GP. Merdeka
merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak hanya mengikuti perintah. Kemudian selanjutnya, nggak jawab. Nah, ini dia. Apa tuh? Balik dari di sini. Kenapa? Coba dinaikkan. Nah, dihukum oleh penghargaan senior. Nah, ini nanti kita diskusi dokternya lihat tentang ini ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Padahal sama saja hukuman dan penghargaan. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dari filosofi kempalan tangan tadi ya. Kempalan tangan tadi ini dia. Ada beberapa yang bisa kira-kira membuka tangan. Seperti ini juga tujuan pendidikan. Jika disiplin positif itu dilaksanakan, maka ada pemberian hukuman ataupun pemberian penghargaan. Padahal sama saja, hanya dimaknai secara positif dan negatif. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, jika dia tidak melakukan itu, maka dia tidak dapat penghargaan ataupun dia tidak dapat hukuman. Apa dampaknya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Anak-anak tidak akan melaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, tidak akan berdampak sampai selama-lamanya. Misalnya dia patuh dengan kita hanya karena mengharapkan penghargaan ataupun karena takut pada hukuman. Kemudian selanjutnya, penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum. Kemudian selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan kita. Oke. Selanjutnya, nah, penghargaan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini harapannya adalah anak-anak secara mandiri dia memiliki kesadaran untuk berbudaya positif melalui motivasi yang ada dalam dirinya, intrinsik. Nah, kemudian bentuk-bentuk kebajikan. Bentuk-bentuk kebajikan ataupun apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian ada beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, tidak hanya pada satu murid. Kemudian selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Nah, tidak kadang ada, kadang tidak. Nah, jadi selalu berikan apresiasi. Seperti ketika menjadi pembina upacara, pertama sekali saya sampaikan itu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pelaksana upacara hari ini. Karena untuk melaksanakan kegiatan seperti itu berat. Jadi minimal dia mendengar saja informasi dari kita bahwa kita mengapresiasi kegiatannya, itu sudah sangat luar biasa. Nampaknya apa yang diinginkan oleh anak-anak juga kita inginkan. Nah, seperti sekarang udah kita mondar-mandir dari depan belakang, dari belakang ke depan segala macam sampai berkeringat. Ternyata jika tidak ada yang berikan apresiasi, maka dia akan down. Padahal memang dalam Islam itu tidak harus seperti itu. Islam itu mengajarkan kita tentang ikhlas. Nah, memang ada ikhlas beramal. Jika tidak dibayar maka akan demo besar-besaran.
Logonya di kiri kanan ada ikhlas beramal. Jika kurang bayar, maka demo besar-besaran. Oke, selanjutnya bentuk program kebajikan. Udah. Contoh pengakuan ataupun apresiasi kebajikan. Nah, kemarin saya perhatikan. Nah, kata pembukanya kemarin saya perhatikan. Kami di program PDP itu juga ada diajarkan bagaimana memberikan apresiasi dir untuk siapa misalnya Anda hebat, kemudian Anda patut dicontoh untuk ke depan. Saya berharap seperti ini, segala macam itu. Itu memang buat pinjam buat pinjam gak. Tapi untuk mendapatkan sesuatu itu bisa dengan cara-cara seperti ini. Rasa empatimu besar sekali, nilai kebajikannya pemuka. Nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kita sebutkan semua kegiatannya, kemudian kita berikan apresiasi. Kemudian ada lagi contoh pengakuan yang bisa kita berikan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu bantu teman-teman tugas kelompok. Nah, maka di semua materi yang kita terima dalam semua pendidikan baik lokakarya ataupun di workshop, seminar-seminar itu, pendapat apapun yang kita ungkapkan tetap diapresiasi. Ini sebenarnya juga praktek untuk terjun ke lapangan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, saya juga sudah mulai mempraktekkan ketika anak-anak apa yang kita perintahkan, buang sampah sebentar. Terima kasih ya, kamu luar biasa. Nah, itu aja udah memberikan motivasi yang luar biasa pada diri anak. Kemudian, boleh jika ada yang mau diskusi, sharing segala macam itu silakan. Boleh. Kadang apa yang saya implementasikan salah kan? Iya. Saya seringkali menyamakan apresiasi dengan penghargaan nih. Iya. Kadang-kadang ada tuh ketika anak-anak bisa jawab, kita kadang kasih pulpen. Kata-kata penghargaan dan apresiasi itu menurut Ibu Nani itu sama atau tidak? Saya mengartikan apresiasi, salah satu dari apresiasi itu memberi penghargaan. Penghargaan. Memberi penghargaan itu kan bisa dalam bentuk barang, Ya. bisa dalam bentuk ujian atau verbal, gitu kan? Penghargaan itu ium istilahnya, ium, harga. Tahu ium gak mah? Jadi bisa kalau menurut Bu Nani itu sama, bisa saja kita. Karena gini, yang tidak boleh itu, yang saya tahu yang tidak boleh itu sampai anak-anak itu ketergantungan dengan sesuatu. Nah, kita berikan apresiasi untuk menumbuhkan semangat dia. Kemudian kita berikan sesuatu kepadanya, sampai dia tergantung kepada itu, baru dia mau melaksanakan. Kita berikan pulpen, umpamanya Bu Nusnani memberikan pulpen. Dengan pulpen itu nanti saya akan mau belajar lagi, akan mau lebih semangat lagi karena ingin mendapatkan pulpen. Nah, ini adalah sesuatu yang keliru sebenarnya. Kemudian selanjutnya, ini ada pertanyaan. Bu Mukhli, coba kita lihat ini. Poin nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak di dalam buku satu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah, maka kita suruh dia mencatat ini 100 kali. Kira-kira ini menurut Bu Mukhli hukuman atau konsekuensi? Jawab saja. Pilih antara dua, pilih aku atau saya. Kalau menurut saya pribadi Konsekuensi, ingat ya, konsekuensi. Kemudian yang kedua, siapa nih? Bu Khairan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita pegang ya. Hukuman. Murid diminta untuk post up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Isnani. Hukuman. Oke, dipegang sendiri ya.
Dipegang sendiri jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Nanam. Oh, ada yang Bu Reshen. Bu Reshen. Konsekuensi. Oke, dipegang ya jawabannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Rita. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan juga nih. Lari. Oh ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak hana yuk doh ki mano. Bu Mulyana. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bu Taski. Oh, itu hukuman. Hukuman. Udah ya, hukuman dipegang semua jawabannya. Kalau betul alhamdulillah, kalau salah juga nggak apa-apa. Bahwa dia harus diturunkan sedikit. Konsekuensi ya. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, tidak masalah. Nah, itu yang nomor 2 sama nomor 3 hampir sama, cuma bedanya kalau terakhir itu ada untuk pelajaran PJOK. Gimana perbedaannya? Yang kedua itu Kegiatannya sama, tapi pelanggarannya sama. situasinya beda. Tindakannya sama, tapi situasinya Berbeda. berbeda. Nah, ini konsekuensi kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Cocok. Misalnya pelajaran PAI harus duduk di situ menghafal 10 surat. Cocok. Kenapa? Karena itu adalah kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang mungkin sering keliru nih ya. Ini hukuman atau konsekuensi. Maka ketika kami berada pada ruang kolaborasi dulu, saya pernah sampaikan, dikatakan oleh fasilitator, bukan fasilitator, ada pertanyaan refleksi. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda suatu waktu nanti menjadi kepala sekolah? Maka karena kita belajar tentang restitusi, maka saya sampaikan ketika nanti saya menjadi kepala sekolah, format tata tertib disiplin sekolah itu saya akan ganti. Karena banyak sekali saya temukan di Google ataupun format-format yang diberikan sudah lama itu, anak-anak masuk kelas itu 745. Jika dia tidak masuk, dia melanggar poin 1, maka hukumannya adalah ini. Maka kata-kata hukuman inilah yang menjadi pokok bahasan dalam materi itu pada waktu itu. Nah, sekarang kita melihat ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, contohnya Bu Nani 1. Hukuman. anak kita terlambat, kita suruh nyapu. Iya. Hukuman. Kita suruh, kamu terlambat sini nyapu. Hukuman. Oke, sekarang kita berdiri di depan pintu gerbang, ada anak-anak terlambat, kemudian post up. Itu menurut Bu Taski hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Contoh, Bu Taski lagi. Konsekuensi. Ini kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Contoh satu konsekuensi. Itu kalau seperti dia menumpahkan air, ya kan? Yang kita bilang tadi menumpahkan air, kemudian dia mengelak kembali, itu konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi.
Karena apa yang dia lakukan, dia tidak lanjut lagi untuk untuk menghilangkan efek dari apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini guru sering sakit ya. Kalau makanya berbeda dengan anak. Kadang-kadang ketika ada pertanyaan, kalau guru melakukan sesuatu pelanggaran karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya itu bagaimana? Apakah perlu kita pertimbangkan juga dengan anak seperti sama dengan anak-anak? Maka guru itu harus lebih banyak sabar ya. Karena yang menjadi guru itu orang-orang yang sudah teruji kemampuannya baik secara emosional maupun secara moral. Nah, kemudian membuat anak sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Kayak tadi, bisa kayak kita suruh keliling anak-anak, kita sakit fisik nih. Kalau sakit hati misalnya, kamu tuh memang bodoh hati. Lebih parah sakit hati daripada sakit fisiknya. Daripada sakit gigi. Maka di awal pendidikan guru penggerak ini, ibu-ibu, kami diperintahkan, diajak untuk merefleksi saat kita menjadi siswa dulu. Apa kenangan baik, kenangan positif, dan kenangan negatif yang sampai hari ini tidak bisa dilupakan. Kalau istilah Bu Mulyana, unforgettable experience. Ya Bu, ya, pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Nah, ketika ini terjadi, membuat anak sakit fisik ataupun hatinya untuk jangka waktu yang lama, ini tidak akan bisa disembuhkan. Kamu anak durhaka, nah misalnya. Jadi kata-kata durhaka inilah yang menjadi tulisan terbesar dalam hatinya. Oke. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, konsekuensi ini kadang-kadang risih juga dia. Kenapa? Karena udah disuruh bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, risih juga. Tapi dia tidak dengan waktu yang lama. Itu tergantung posisi kontrol yang dipegang oleh guru itu pada saat penanganan masalah. Kemudian selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Ini sampai kapanpun ketika hukuman kita andalkan, anak akan membenci kedisiplinan. Saya lihat di beberapa tempat, ketika seorang itu menjadi penghukum, maka namanya itu akan tercatat di dinding-dinding sekolah. Tapi dia buat simbol-simbol yang unik, simbol-simbol yang aneh yang tidak diharapkan. Wah, itu gambar yang anak-anak harapkan. Ternyata ada nama dia di situ. Kenapa? Karena ternyata dia ahli dalam pemberian hukuman. Kemudian kalau kita lihat konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Maka yang kita andalkan di sini adalah konsekuensi. Kemudian hukuman itu bentuknya adalah paksaan. Kemudian konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Ada kata-kata indah dari kita, kemudian dia merespon apa yang kita sampaikan. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Nih, kalau anak-anak yang sudah terlanjur diberikan hukuman, nah ini mungkin di pesantren kan 24 jam. Kalau hukuman-hukuman terus kita andalkan, dia bisa minta pindah dan dia akan membenci pesantren ini. Kemudian begitu juga di sekolah. Di sekolah kalau hukuman-hukuman terus kita andalkan, maka dia akan membenci tempat dia sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, dia akan mudah menyesuaikan diri dengan konsekuensi yang kita berikan. Kemudian konsep diri yang buruk. Konsep diri yang buruk. Bagaimana ini Bu Yusnani? Konsep diri yang buruk. Ya, karena dia akan merasa diri selalu bersalah. Nah, ini konsep diri yang baik. Nah, ini sebenarnya ingin disampaikan bahwa
hukuman ini adalah negatif dan konsekuensi ini ada nilai positif. Dan anak-anak ini kalau bentuknya hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, dia akan belajar berbohong dari apa yang dia lakukan setiap hari. Umpamanya, kalau kita adakan hukuman, kalau ketahuan merokok maka akan dikeluarkan dari sekolah. Begitu kita melihat asap di samping dia, kita tanya, siapa yang merokok? Bukan saya. Nah, ini sering kita dapatkan. Bukan saya, bukan saya, bukan saya. Kenapa? Karena dia takut dengan hukuman yang kita berikan. Saya sering itu disampaikan oleh pimpinan pesantren Bambang Firaq, Ustaz Nasrul Aidi, kalau ada anak yang buat pelanggaran, dia khilaf di tempat yang tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain, jika berjumpa dengan dia, mungkin kita maafkan. Tapi dengan membuat satu komitmen, jangan pernah ulangi lagi. Saya tidak akan berikan hukuman pada kamu, tapi kesalahan ini jangan pernah diulang lagi. Nah, itu dia. Tapi ada juga manusia, ada perjanjian-perjanjian saja dengan anak-anak itu untuk melatih dia bertanggung jawab. Kemudian hukuman akan membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini hal-hal yang mungkin dulu sering kita lakukan. Nah, kita sengaja mempermalukan anak, kemudian menghukum dia di depan tempat-tempat yang ramai dengan sebuah alasan supaya anak-anak itu merasakan efek jera dari apa yang dia lakukan. Nah, kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini untuk sementara waktu saja. Maka inilah kelebihan konsekuensi dan hukuman. Maka kemarin ketika rapat Ibu Ida, kita kemarin mengajak ada poin-poin yang harus kita jelaskan anak-anak pemain ini, pelanggarannya ini. Oke, selanjutnya, nah ini dia restitusi. Restitusi insya Allah akan kita bahas besok. Nah, oke, terima kasih. Jika ada 8 menit lagi. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan ataupun ada. Oke, kita bahas apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini ada tahapan-tahapannya. Kita tidak biarkan anak keluar dari budaya positifnya. Nah, inilah yang kita inginkan, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Supaya apa? Supaya mereka bisa kembali pada kelompoknya secara baik-baik dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi ataupun kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, jadi restitusi ini kita kembalikan kepada anak apa pelanggarannya, kemudian bagaimana tingkat kesadarannya, dan apa yang harus dilakukan untuk menebus kesalahannya. Artinya supaya dia menjadi anak-anak yang secara mandiri mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi, kemudian dia mengganti dengan karakter yang lebih baik untuk dirinya. Kemudian ada satu tabel, ada identitas gagal, identitas sukses. Nah, dengan hukuman maka kita bisa melihat sendiri sesuatu menyakitkan harus terjadi, ini semua rentetannya karena kita memberikan hukuman. Kemudian disiplin, anak-anak bisa disiplin dengan mengikuti alur konsekuensi dan restitusi. Apa dampak yang dilahirkan? Sesuatu harus terjadi karena konsekuensi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Kemudian dengan hukuman tidak nyaman untuk murid ataupun anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk anak di waktu yang pendek. Kemudian secara restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang kita inginkan dengan tindakan yang kita lakukan itu melalui restitusi, harapannya perubahan karakternya menjadi lebih baik dengan kesadaran yang penuh dari diri anak. Kemudian selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. 1.
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia belajar dari kesalahannya. Maka kita tanyakan ketika pada saat kita melakukan restitusi, kita tanyakan kepada anak, apa yang dilakukan itu benar atau salah. Nah, yang penting sekali dia mengetahui bahwa ini benar dan ini salah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri restitusi memperbaiki hubungan. Nah, baik hubungan antar sesama anak, kemudian hubungan antara praktisi pendidikan dengan anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, seperti konsep yang sudah kita belajar itu, kita tanyakan kepada anak, kalau anak melakukan seperti ini salah atau benar, kemudian apa yang harus dia lakukan untuk melanjutkan ataupun mengubah sikapnya itu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Memang ketika kita melihat cara penyelesaian masalah melalui restitusi itu sangat baik, sangat luar biasa sekali. Kemudian nanti baru sampai pada keyakinan kelas. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak-anak supaya dia dengan kesadarannya dia menyusun sendiri keyakinan yang ada di kelasnya yang bisa membuat dia belajar dengan nyaman dan aman. Nah, kemudian selanjutnya kira-kira ada pertanyaan ataupun kita buka sesi diskusi tanya jawab, silakan. Silakan, GP. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mu atas kesempatannya. Saya tertarik ya dengan modul budaya positif. Di antara semua modul saya ikut IDP yang paling saya sukai, saya menarik itulah tentang budaya positif dan restitusi ini. Nah, sampai hari ini Pak Mu saya masih bimbang. Saya pernah menanyakan kepada fasilitator saya, ibu tuh belum memberikan jawaban kepada saya yang bisa. Makanya masih pertanyaannya ya. Ini Pak Mu kebetulan sudah mempelajari modul budaya positif. Pertanyaan saya adalah, ketika kita melakukan budaya positif di sekolah, itu kan masih ada tantangan Pak Mu. Karena kita dibatasi dengan adanya sumber daya yang minim dan beragam komunitas. Yang ini saya tanyakan Pak Mu, bagaimana cara kita cara kita bisa menjawab dengan tantangan ini, cara mewujudkan budaya positif ini kan ada tantangan. Maksud saya bagaimana tantangan ini istilahnya bisa dilaksanakan secara utuh sesuai dengan. Memang dalam konsepnya bagus sekali, tapi tingkat implementasi di lingkungan belajar itu sulit memang, karena kita harus punya banyak waktu, menyita banyak waktu untuk memilah dan memilih mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan kita juga harus cukup waktu untuk melihat kebutuhan dasar anak, karena dalam penanganan restitusi itu ada kebutuhan dasar, penyebab dia melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Maka saya juga masih dalam tanda tanya besar bagaimana mengimplementasikan konsep ini ke dalam lingkungan pembelajaran supaya apa yang dicita-citakan oleh para pembuat konsep ini terlaksana dengan baik. Tapi ingatlah bahwa sebenarnya kita juga egois ketika melakukan sesuatu tindakan terhadap anak itu langsung di tempat tanpa memberikan waktu, karena jadi kita tengok dua lah. Kalau nggak kita tindak terus hari ini, besok akan lupa dan dia akan melakukan kesalahan yang sama. Tapi tidak seperti itu. Kalau konsepnya kan
lebih kepada qadarullah, dia akan berubah. Dia nggak akan melakukan kesalahan-kesalahan ataupun budaya-budaya yang negatif di lingkungan sekolah dengan apa yang kita sampaikan pada anak. Misalnya begini, ketika kita dapatkan anak-anak melakukan pelanggaran, kita sering tidak lakukan restitusi kepada anak, ya Bu Taski, langsung hukuman. Nah, ini sesuatu yang berat. Karena kenapa? Karena kita ingin instan, simple. Nah, jadi kalau restitusi, coba bayangkan dalam 20 anak dalam ruang kelas itu kita restitusi berapa waktu yang tersita untuk kita. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Ada bagian-bagian yang sudah dibekali dengan hal itu bisa kita berikan kepada beliau. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bu Rani, nanti pertanyaan Bu Rani akan dijawab oleh Bu Taski. Pertanyaan Bu Taski sebenarnya kita serahkan pada ahlinya, guru. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan Bapak bilang tadi maunya tata tertib kita yang dulu kita buat sebagai tata tertib itu apakah mungkin kalau di tahun 2024 nanti kita cetak lain dan kita ubah kata tertib itu dengan kata kesepakatan sekolah, sehingga kan anak-anak dari itu untuk memiliki itu kita sebut. Jadi gimana kira-kira? Itu sebenarnya juga pertanyaan saya kepada Pak Korwas hari itu. Tapi kenapa saya nggak tanyakan sampai kepada peraturan? Kan saya tanyakan pada Bu Isnani bahwa peraturan itu saya buat. Nah, peraturan, bahasanya peraturan. Nah, jadi supaya ada yang membedakan antara sekolah yang memiliki guru penggerak dan sekolah yang tidak memiliki guru penggerak, nah, harus diganti sebenarnya. Ya, kesepakatan. Dan pada saat penyusunannya juga harus minimal ya sisi, bukan hanya harusnya memang mereka mengusulkan untuk keberhasilan pendidikan di sekolah kita ada budaya-budaya positif ataupun kebajikan universal yang perlu kita budayakan di sekolah kita. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai sini dengan berakhirnya diskusi dan tanya jawab tadi, maka berakhir acara kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan untuk menuju pada perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.